Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, setelah Miftah Maulana, atau sebelumnya populer dengan Gus Miftah, karena orang banyak mengkritik sebenarnya dia bukan anak seorang kiai, maka namanya sekarang itu dipanggil orang dengan Miftah Maulana. Itu mengundurkan diri, dan pengunduran dirinya diterima oleh Presiden Prabowo. Lalu siapa yang paling pas menggantikan beliau pada posisi sebagai utusan khusus presiden yang menangani masalah kerukunan dan sarana keagamaan? Kan itu harus diganti kalau memang lembaganya ada. Karena masalah kerukunan itu di Indonesia itu masalah yang sangat penting. Dulu kalau kita lihat, salah satu pijakan di Indonesia supaya masyarakat itu bisa stabil, maka ada kerukunan antar umat beragama dan kerukunan intern umat beragama. Antar umat beragama itu ya antara satu penganut agama dengan agama lain, itu harus rukun. Kemudian kerukunan sesama umat beragama, internal umat beragama, sesama umat Islam misalnya, harus rukun. Sesama non-muslim, katakanlah sesama Kristen, itu harus rukun. Karena dulu tuh juga ribut itu, misalnya HKBP gitu kan, dengan yang di luar itu, bahkan internal HKBP pun juga lama itu dulu kemelutnya. Nah sekarang ini ketika Miftah Maulana telah mengundurkan diri, siapa yang paling pas untuk menggantikannya? Netizen ada yang mengusulkan nama-nama gitu. Nah karena kita ini apa hubungannya nanti dengan Yusuf Mansur? Gitu. Yang pertama ada yang mengomentari bahwa yang paling pas menggantikan itu adalah Ustadz Dasat Latif. Dasat Latif tentu saja semua kita kenal. Gitu. Dia seorang dai yang sangat komunikatif dan populer. Dengan tema-tema dakwahnya yang relatif membawa suasana sejuk. Gitu. Tapi kalau ini yang diusulkan, tentu saja bertentangan dengan pakem politik. Kenapa bertentangan? Ibarat orang main bola, kalau ada pemain kena kartu merah, penggantinya haruslah pemain yang duduk di bangku cadangan. Tidak bisa itu pelatih manggil penonton, penonton gantiin, itu nggak bisa. Dan diketawakan orang gitu. Nah, Ustadz Dasat Latif itu dengan menghargai kapasitasnya, tentu saja menggantikan Miftah Maulana itu tidak tepat. Gitu. Karena pertama dia tidak terlibat di dalam persoalan politik. Yang kedua dia bukan pendukung Prabowo. Ya kan? Karena dalam tema-temanya dia netral. Yang ketiga gitu. Itu kapasitas membuat misi kerukunan ini tergantung seberapa besar tanggung jawabnya. Jadi kita kira ini kurang cocok. Gitu. Kalau Dasat Latif yang diangkat, itu akan menimbulkan keributan internal. Internal partai maupun dalam Komite Indonesia Maju. Atau Kabinet Merah Putih. Bagaimana mengangkat seseorang yang bukan pendukung gitu. Apalagi dia ini nanti tidak ikut main. Jadi itu kurang tepat. Yang kedua ada yang mengusulkan Ustadz Adi Hidayat. Tapi dalam video terakhir Adi Hidayat sudah membantah itu tidak benar. Karena memang kita pikir Ustadz Adi Hidayat ini cukup menangani dakwah saja. Kalau dia masuk kepada yang berbau politik itu, maka persoalan dakwahnya pasti akan kabur. Nah ini yang terpenting ini. Ada juga netizen bagaimana kalau Yusuf Mansur. Bagi kita, Yusuf Mansur itu secara kapasitas tidak mumpuni, kapabilitasnya nggak ada. Kalau dia yang diangkat, waduh, itu hari-hari dia tuh akan menjadi monster sedekah. Habis sama dia itu. Yang dipikirkan tiap hari bagaimana menggandakan kekayaan, lalu dia membuat tiap hari membangun warung stick and shake.
dari uang-uang yang dia pilih dengan memakai kapasitas sebagai utusan khusus presiden. Selain itu, Yusuf Mansur ini kasusnya bukan main banyaknya. Dia terlibat dalam soal-soal perdata, bahkan dalam kasus tertentu dia juga terlibat dalam kasus-kasus pidana. Oh, mengerikan ini. Jadi kalau Yusuf Mansur kita kira jauh lah ya. Netizen kadang-kadang asal usul aja gitu. Kemudian dari segi politik dia tidak satu barisan politik bersama Prabowo. Dia bukan pendukung Presiden Prabowo gitu. Bagaimana mau mengangkat orang yang bukan pendukung, yang bukan bersama barisannya? Ya kan? Kalau Gus Miftah atau Miftah Maulana ini ya pendukung dia. Dalam Pilpres kemarin Miftah telah menyatakan sikapnya. Karena itu ada isu kemudian dia dikasih Rubicon gitu sebagai prestasi atau penghargaan. Karena hebat itu. Lalu ada yang keempat, suara netizen kita lihat bagaimana kalau Profesor Dr. Ali Mukhtar Ngabalin. Orang tentu saja ada yang kontra dan ada yang setuju. Tapi bagi kita melihat kalau Ali Mukhtar ini dia seorang aktivis Islam gitu, atau dia juga seorang politisi ya, dengan segala lebih kurangnya ya dia politisi, pernah menduduki jabatan anggota DPR, pernah menjadi anggota di kantor staf kepresidenan gitu, atau kantor staf presiden di bawah Muldoko gitu. Jadi terlepas Ali Mukhtar ini bagaimana, dia itu dikenal sebagai seseorang yang loyalis kepada atasan. Jangankan benar atasnya, salah pun dia akan bela gitu. Jadi kalau Ali Mukhtar itu mungkin sesuai dengan tugas yang diarahkan ke dia mungkin akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh gitu. Tapi kalau kita lihat yang paling pas ya, kalau kita berkaca bagaimana di zaman Orde Baru dulu itu. Orde Baru itu dianggap sebagai era di mana salah satu program pemerintah itu membuat kehidupan beragama yang rukun. Di saat itu yang dipilih oleh Presiden Soeharto untuk menyuarakan isu kerukunan ini yang pertama adalah anggota timnya. Dia nggak pernah mencomot orang-orang yang nggak jelas sikap dan posisi politiknya. Orang netral misalnya, nggak akan diangkat. Dia pertama harus anggota tim. Yang kedua di sana itu oleh Soeharto diangkat itu adalah militer. Dua nama yang sangat terkenal di era Orde Baru yang mampu bertindak dan orang-orang yang diajak berdamai itu relatif takut. Gitu. Yang pertama Jenderal Alam Shah. Jenderal Alam Shah itu ya dia berkali-kali mengatakan, saya katanya ketika isu azas tunggal itu bertemu dengan pemuka agama, katakanlah kardinal. Oh dia bisa bentak itu. Orang Islam mau ikut pemerintah, kalian nggak mau. Apa mau terjadi perang saudara di sini gitu ya. Ketemu di jalan, buka celana kata Alam Shah. Yang nggak sunat, ribut. Apa mau begitu gitu. Kalau itu yang terjadi, lebih baik saya dahului gitu. Kata Alam Shah begitu. Saya taruh pistol di atas meja. Gitu. Tapi isu kemudian yang berkembang, saya dituduh menodong pakai pistol, saya dipanggil presiden. Kamu apakan? Enggak Pak, saya ngomong ini saya taruh pistol atas meja. Sampai begitu, kata Presiden Soeharto, jangan terlalu maju nanti dunia ribut nanti ini. Itu jenderal. Gitu. Yang dipercaya juga oleh Presiden Soeharto sebagai aspri, asisten pribadi. Lalu dia percayakan sebagai duta besarnya di Belanda. Setelah itu menjadi Menteri Agama. Gitu. Setelah Menteri Agama dia diangkat lagi sebagai Menko. Gitu. Itulah sosok yang dipercaya oleh Presiden Soeharto yang bisa menerjemahkan bagaimana kerukunan itu harus diwujudkan. Yang kedua juga militer. Gitu. Tetapi juga seorang loyalis Soeharto atau Soehartois yang bernama Bapak Tarmizi Tahir, terakhir pangkat terakhir saya nggak hafal. Itu seorang angkatan laut
dia juga bisa bertindak keras dan tegas gitu, supaya program pemerintah ini tidak ada gangguan. Pernah satu kali kata Pak Tarmizi, saya bertemu di DPR, katanya, pimpinan HKBP, itu dia nggak banyak bicara, dia pegang itu lehernya itu kerah baju, kamu mau politik atau mau damai? Enggak Pak Tarmizi, enggak Pak. Oke, temui saya di kantor. Nah, seperti itu tokoh-tokoh yang ditunjuk oleh Presiden Soeharto untuk mewujudkan kerukunan gitu. Di yang terkenal ada Alam Shah, yang terakhir itu Tarmizi Taher. Jadi kalau hanya kita mohon maaf ya, tokoh-tokoh ini penting gitu. Karena agenda kerukunan itu agenda besar. Nggak bisa orang-orang lemah kalau mohon maaf gitu. Kalau levelnya baru penceramah itu yakin gagal lah dia. Pasti gagal. Level ceramah baru atau level ustadz biasa apalagi. Udah nggak akan didengarin. Karena persoalan kerukunan itu persoalan besar. Persoalan besar. Contoh ya. Bagaimana membuat aturan pelaksanaan rumah ibadah. Oh itu lama itu. Karena di saat itu ada kesan gitu ya. Ada semangat untuk menaklukkan, semangat penaklukan gitu. Dari agama tertentu kepada agama lain. Sehingga terjadi di tingkat bawah itu pergesekan yang kalau tidak diatasi dengan baik bisa meletup menjadi kerusuhan sosial. Jadi perlu orang yang tegas dan juga mengerti apa sih isu-isu kerukunan. Jadi kita lihat hal-hal seperti ini, ya netizen jangan hanya asal usul atau orang-orang yang bisa berpidato gitu. Apalagi terkesan ini nanti ini penjahat gitu kan, tukang tipu gitu. Itu nggak akan rukun itu, nggak akan rukun. Apalagi semangat sekarang ini selain memerangi korupsi juga kita mau perdamaian. Kalau ceritanya sedekah, apa ini kata orang ini? Ini nggak ada gitu. Sedekah, ini kaya, ini Tuhan, itu udah nggak cerita palsu, nggak ada bukti. Kalau yang begini-begini diusulkan, oh itu kacau. Tapi dari 4 calon-calon netizen tadi itu yang bisa kita tangkap, ya kalau 4 itu ya, mungkin yang paling tepat itu adalah Profesor Dr. Ali Muchtar Ngabalin. Tapi tentu Presiden punya pertimbangan yang lebih khusus ya. Kalau suasananya lebih gawat, mungkin tokoh yang paling tepat itu adalah dari sosok dan latar belakangnya militer. Militer, jenderal, aktivis dekat dengan berbagai kalangan. Dia mengerti isu-isu kerukunan yang dialami oleh umat beragama di Indonesia ini. Jadi itulah yang kita lihat supaya ya kepada Yusuf Mansur jangan pula nanti besar kepala ya. Mentang-mentang diusulkan netizen merasa pula benar gitu. Karena kemarin begitu Gus Miftah ada masalah dia nongol. Tapi sikapnya nggak jelas. Membantu Miftah tidak, membantu Son Haji juga tidak. Kalau mau bantu sekarang selain Son Haji kan banyak tuh pedagang es teh itu. Pedagang es krim juga banyak, ya dibantulah. Yusuf Mansur kan orang kaya gitu. Ajaklah makan-makan ke warung steak and shake free gitu. Pasti banyak yang mau gitu. Jadi itu yang kita lihat, mudah-mudahan Bapak yang mulia Presiden Prabowo Subianto kembali menemukan sosok yang tepat untuk mengganti Gus Miftah dalam menangani masalah kerukunan dan sarana keagamaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.